Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini mengikuti webinar ngobrol santai bareng SRB Jateng di Jumat sore ini. Nah, hari ini untuk narasumbernya kebetulan Ibu Sri Hesti masih belum bisa bergabung, mungkin ada trouble atau kesibukan lainnya. Nah, yang selanjutnya ada Ibu Titi Endri Astuti dan juga Ibu Ana Supriyati. Nah, kita memiliki acara saya bagi menjadi 3. Yang pertama pembukaan, kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua pemaparan dari masing-masing narasumber. Yang ketiga tanya jawab sekaligus atau kesimpulan sekaligus penutup ya. Seperti itu. Oke, langsung saja dikarenakan ini waktu sore hari, kita akan langsung menuju pemaparan narasumber. Yang pertama Ibu Ana. Monggo Ibu Ana Supriyati untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tika atas waktu yang diberikan. Kedengaran ya Bu? Kedengaran Bu? Iya, kedengaran. Saya share dulu ya Bu. Iya, monggo. Sudah saya siapkan. Sudah Ibu? Sudah Bu? Belum terlihat Bu? Belum kelihatan. Oke, masih loading mungkin. Tadi kan sudah ya, sudah coba tadi. Iya. Sekarang belum terlihat. Nah, sudah terlihat Ibu? Ya, Sudah. Sudah ya? Oke, sudah. Mungkin perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Saya Ibu Ana Supriyati bersama Ibu Tika, Ibu Titi, dan Bu Hesti masuk dalam Sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah 2020. Saya sebagai guru IPA di SMP Negeri 1 Pamutan Kabupaten Rembang, yaitu daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sini saya akan menyampaikan di rumah belajar itu ya kan ada 4 fitur utama, salah satunya yaitu laboratorium maya. Di masa pandemi ini tentunya kita tidak bisa melakukan praktek di laboratorium. Pembelajaran tatap muka pun tidak bisa kita lakukan. Nah, praktek laboratorium itu dari rumah, kenapa tidak? Masih tetap bisa digunakan, bisa kita lakukan. Jadi, belajar dari rumah itu tidak akan menghalangi untuk praktek di laboratorium. Ini bisa diakses di http di sini belajar.kemdikbud.go.id, yaitu rumah belajar. Ada 4 fitur utama, yaitu sumber belajar, kelas maya, bank soal, dan laboratorium maya. Di sini kita klik untuk coba sekarang, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu, tampilan untuk laboratorium maya. Mudah-mudahan ini saya demonstrasi secara langsung ya. Mungkin biar lebih menarik kita langsung
Ini adalah tampilan dari laboratorium maya, yaitu fitur utama dari rumah belajar. Karena saya guru IPA, ya Bapak Ibu, saya sangat tertarik pada fitur ini. Kalau kita lihat ini, ada berbagai macam praktikum yang disajikan di sini. Kelihatannya ini sinyalnya juga mengganggu. Nggih, itu. Nggih. Oh, ini udah bisa Bapak Ibu. Nah, di sebelah kanan ini, untuk laboratorium maya, memang ini baru untuk mata pelajaran IPA dan matematika. Tentunya sangat menarik sekali buat anak-anak. Misalnya ada sekolahan yang memang peralatan laboratoriumnya belum lengkap, kita bisa menggunakan fitur rumah belajar ini. Ada dua cara. Di sini di sebelah kiri ini kita cari saja apa yang kita perlukan. Tapi kalau saya biasanya pakai yang pencarian ini biar lebih fokus mencarinya. Kadang kan enggak kelihatan yang ada di sini. Misalnya saya pengen untuk fotosintesis, kita ketikkan saja. Nah, di sini karena murid saya SMP, saya pilih yang proses fotosintesis SMP. Di dalam laboratorium maya ini, kita bisa mendapatkan bahan referensi, kemudian teorinya, bahkan LKS-nya. Nah, kita download, kemudian kita share ke anak, ini juga bisa. Tapi ini kebetulan ya Ibu, kelihatannya ini untuk laboratorium maya dan kelas mayanya masih dalam perbaikan. Ya, mudah-mudahan setelah ini bisa diakses. Tetapi kalaupun kita tidak punya akun, kita masih bisa menggunakannya. Cuma untuk bahan LKS-nya kita tidak bisa download. Misalnya ini lakukan percobaan. Nah, proses fotosintesis ini ada di dalam laboratorium maya ini ada materi seperti materi. Saya ulangi, ini kita klik di sini, ada teorinya, ya. Mulai dari pengertian fotosintesis, kemudian reaksinya, kemudian bagian-bagian yang berperan dalam fotosintesis, semuanya lengkap Bapak Ibu. Nah. Kemudian anak bisa kita suruh untuk mencoba. Mungkin kita bisa menggunakan LKS yang dari sini atau kita buat sendiri. Misalnya seperti ini. Untuk fotosintesis itu kan memerlukan sinar matahari, kemudian air, karbon dioksida. Misalnya kita coba di sini tidak ada airnya, bagaimana? Seharusnya kan fotosintesis, misalnya ada air, kemudian karbon dioksida, sinar matahari, dan suhu, ini suhunya 30 derajat, nah, maka akan terbentuk C6H12O6 atau glukosa. Misalkan airnya tidak ada. Nah, tentunya di sini fotosintesis tidak akan menghasilkan glukosa. Nanti anak diminta untuk melakukan bagaimana kalau fotosintesis itu bahan utamanya air tidak ada. Maka anak akan melihat seperti ini Bapak Ibu. Ini kan airnya tidak ada. Nah, kalau ada semua, pasti akan menghasilkan C6H12O6. Kemudian juga lagi misalnya indikator, kita buktikan, anak membuktikan misalnya karbon dioksidanya tidak ada. Nah, maka akan seperti ini. Baik maupun ada sinar matahari, ada air, tetapi fotosintesis itu tidak terjadi. Tidak akan menghasilkan glukosa. Kemudian lagi anak diminta untuk bagaimanakah jika tidak ada sinar matahari.
Nah, ternyata seperti ini. Ya, tidak terjadi fotosintesis sehingga tidak akan menghasilkan glukosa. Mungkin anak juga bisa disuruh mencoba bagaimanakah kalau suhunya tinggi. Ya, misalnya suhunya 37 derajat. Ternyata juga fotosintesis ini tidak berlangsung, tidak akan menghasilkan glukosa atau karbon zat makanan C6H12O6. Nah, jadi anak bisa mengganti sendiri indikator-indikator yang diperlukan oleh proses fotosintesis. Kemudian di sini juga ada yang paling penting yaitu nitrogen. Nitrogen ini adalah zat yang dibutuhkan untuk daun. Jadi di lab Maya ini mulai dari teori, kemudian LKS, kemudian ini keterangan-keterangan itu ada semua. Misal lagi kita pengen mengamati bagian-bagian daun. Nah, di sini juga ada, langsung diklik saja. Nah, pasti ada, ini ada penjelasannya. Di sebelah sini, Bapak Ibu, ya. Jadi kloroplas ini adalah kloroplas. Fungsinya sebagai organ sel dan seterusnya. Kemudian anak bisa mencoba-coba ini bagiannya apa. Jadi sangat lengkap sekali laboratorium Maya di sumber belajar di fitur rumah belajar ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu guru, terutama Bapak guru IPA, kalaupun kita masih belajar dari rumah, tentunya kita masih bisa melakukan praktikum. Tidak asik kalau IPA tidak ada praktikumnya. Seperti ini kan anak-anak lebih tertarik ya Bapak Ibu. Nah, dan di sini fitur rumah belajar yaitu terutama ini adalah laboratorium Maya. Ini sangat lengkap sekali, ada teorinya, kemudian ada LKS-nya. Nah, ini bisa digunakan Bapak Ibu. Misalnya kita bagikan di blog Bapak Ibu, masih bisa anak-anak bisa mengaksesnya. Mungkin hanya itu. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu, mungkin ditanya jawab atau nanti di chatnya di YouTube bisa nanti saya jelaskan. Mungkin seperti itu, Bu Tika. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari Ibu Ana. Dilanjutkan dulu ke Ibu Titi ya, nanti terakhir kita tanya jawab. Iya boleh Bu. Monggo. Ini share screen-nya mungkin Bu Ana stop dulu ya Bu. Oke, saya dulu ya. Ya. Belum ya Bu? Belum keluar saya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bu suara saya? Ya, terdengar. Ya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Tika selaku host dan moderator yang telah menyediakan memfasilitasi kami bertiga untuk Vkon sore hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah sempat join. Di sini saya akan berbagi sedikit mengenai bagaimana membuat buku digital menggunakan sigil. Terlebih di era sekarang ini siswa tidak membaca, tidak meminjam, tidak datang ke perpustakaan. Sekarang adalah eranya digital. Jadi mohon share Bapak Ibu, barangkali ada yang belum pernah mencoba membuat modul ataupun buku digital menggunakan sigil. Terlihat Bu Tika? Oke. Ya, terlihat Bu. Terlihat Bu.
sudah terlihat. Ya. Nah, EMBA ini maksudnya e-modul berbasis Android. Menggunakannya nanti adalah softwarenya Reasili. Nah, latar belakangnya ini mapel animasi 2D dan 3D adalah mapel produktif multimedia ada 19 KD Bapak Ibu. Jadi sekali ketemu adalah 12 jam satu minggunya. Nah, KBM yang seharusnya disajikan dengan multimedia tetapi masih menggunakan model konvensional. Terlebih untuk animasi, jika hanya menggunakan modul atau buku biasa tentu kurang menarik karena tidak ada pergerakan apapun di sana. Untuk mengatasi tersebut, maka dibuatlah e-modul berbasis Android yang nanti dibacanya menggunakan software Reasili yang bisa di-download di Play Store. Kemudian manfaatnya yaitu mengalihkan peserta didik dari konten-konten smartphone dan jaringan internet yang kurang bermanfaat ke konten yang bermanfaat. Kemudian, yang kedua, memberi pilihan kepada peserta didik untuk menggali sumber belajar yang menarik, interaktif, dan untuk menjawab rasa keingintahuan mereka. Fasilitas yang ada di EMBA yaitu menu-menunya interaktif, yang kemudian ada audio, ada video, ada soal evaluasi, ada skor nilai. Kemudian materinya yang akan untuk contoh ini adalah KD 3.12, yaitu menerapkan model sederhana berbasis 3D hard surface. Nah, materi pokok animasi desain kemasan. Untuk dapat menggunakan EMBA, peserta didik harus menginstal software Reasili dari Play Store. Nah, kemudian kerangka modulnya adalah seperti modul pada umumnya. Di dalamnya terdapat cover, kemudian penulis, kata pengantar, glosarium, pendahuluan, dan lain sebagainya. Semua ini sesuai dengan ketentuan modul. Kemudian, software yang digunakan untuk membuatnya, kita memerlukan Microsoft Word. Kemudian, Sigil sebagai EPUB editor. Yang ketiga, Reasili digunakan untuk membaca e-modul ketika di HP. Tetapi ketika akan membaca modul di laptop, softwarenya adalah Azardi. Kemudian nomor 5 adalah Fastun Capture. Ini untuk merekam layar. Hanya salah satu mungkin yang terbiasa dengan Bandicam ataupun software lainnya. Yang keenam, Blender ataupun 3D Xmax. Yang ketujuh, VideoPad untuk pengedit video. Yang kedelapan, CorelDRAW atau PowerPoint atau software yang lainnya yang digunakan untuk membuat cover daripada modul. Software yang ini semuanya disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Kemudian, cara membuatnya yang pertama adalah menyiapkan cover EMBA. Jadi covernya sudah siap. Cover modulnya sudah siap berupa JPG. Kemudian identitas guru dari dokumen nanti menjadi HTML. Terus kata pengantar dari dokumen menjadi HTML. Terus glosarium dokumen menjadi HTML. Materi dari dokumen menjadi HTML. Daftar pustaka, dan lain-lain sebagainya, semuanya sesuai dengan kerangka modul.
Nah, untuk tutorial selanjutnya ya, itu sudah ada di YouTube yang ini. Jadi Bapak Ibu sekiranya nanti terlewat di Vicon ini sudah ada tutorialnya di YouTube. Kemudian kita ke Microsoft Word. Tadi di sana bahwasanya kita membuatnya adalah dari Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini biasanya setelah kita punya materi dan bahan dan lain sebagainya, modulnya kita simpan biasanya adalah Word dokumen. Tetapi untuk kali ini kita pilih yang webpage filter. Yang ini, webpage filter. Supaya nanti bisa dibaca di Sigil. Jadi pilihlah webpage filter. Misalnya ini identitas guru 1, kita ganti yang webpage filter. Kemudian save. Nah, ada pertanyaan HTML, yes. Nah, ini sudah jadi yang identitas guru. Kemudian kita ambil contoh yang lainnya. Mohon maaf Ibu, ini masih Gimana? tampilannya slide. Gimana, Bu? Tampilannya masih PowerPoint itu ya? Oh, atau... saya membukanya Microsoft Word. Oh iya, itu belum terlihat yang tampilan itu. Mungkin screen-nya diganti yang Microsoft Word itu. Oh, gitu ya. Ulang lagi berarti. Berarti Iya. tadi sama sekali nggak kelihatan ya? Iya, itu Mbak masih tutorial di YouTube seperti itu. Oh, begitu ya. Aduh, saya nggak ngerti ya. Nggak lihat. Berarti Iya. saya ulang lagi dari Ya, nggak apa-apa, dari Bu. apa? Yang share option. Klik yang mana, betul. Bu? Oh, berarti dipilih semuanya apa? Supaya semuanya biar nggak satu-satu gimana? Desktop itu, Bu. Desktop ini ya? Ini. Screen gitu. Nah itu. Oh, sudah terlihat. Nah, sekarang sudah terlihat. Oh, iya, ya. Kadang-kadang nggak tahu. Ya, saya ulang lagi ya. Nggak apa-apa, Nanti Bu. diingatkan ya, Bu, kalau misalnya ada kesalahan. Ya. Nah, tadi untuk membuatnya adalah di Microsoft Word, Bapak Ibu. Jadi bukan hal yang sulit. Kita sudah punya, intinya Bapak Ibu sudah punya buku, sudah punya modul yang di Microsoft Word. Sekarang bagaimana supaya dokumen ini bisa dibaca di Sigil? Penyimpanannya, file, save as, kemudian pilihlah yang webpage filtered ini. Yang webpage filtered. Nah, jadi nanti langsung seperti ini. Simbolnya adalah browser. Dan save. Nah, ada pertanyaan dijawab yes. Nah, ini yang sudah. Sekarang kita coba lain lagi file yang lain, yaitu kata pengantar. Nah, ini kata pengantar yang biasa. Nah, tampilan awalnya kan seperti ini, kata pengantarnya. Iya. Nah, bagaimana supaya ini bisa dibaca? Sama, file, save as, kemudian simpan. Jangan lupa ekstensinya adalah filter. Ya, ini filter. Kemudian kita beri nama misalnya 1, save. Kemudian ini. Nah, jadi dia berubah seperti ini. Kemudian misalnya ada lagi ini identitas guru sudah, ini sudah pendahuluan. Nah, sekarang kita mencoba ke Sigil. Tampilan awal Sigil adalah seperti ini. Kita mulai dari awal, file new. Nah, ini yang pertamanya seperti ini. Kita ke
menyisipkan covernya dulu. Berarti ini kok bahasa Indonesia jadi bingung. Biasa klik file ya. Klik file ini malah berkas dan mikir saya. Tambah Iya, betul. dan iya berkas yang ada. Nah, kita tadi akan mengambil filenya adalah covernya. Open. Nah, setelah itu insert. Aduh, mikir lagi nih. Saya mikir nih. Nah, Tambah, ini sisipkan itu. iya. Iya, dadak terjemahkan Biasa pakai dulu. Inggris ya, Bu. Jadi bingung. Nah, ini filenya besar sekali Bapak Ibu. Nah, untuk ini kita bermain coding sedikit. Supaya tidak besar seperti ini, kita cari yang simbolnya HTML. Mana simbol HTML di sini? Biasanya ada ini kok ya. Bentar. Oh, ini jangan-jangan yang sigil yang bukan. Saya familiarnya sigil yang lama, ini sigil yang terbaru malah bingung saya. Bentar, iya. Sigil yang 09, ini sigil yang 1.3. Bentar, saya nulis dulu. Sigil. Sigil yang lama. Nah, sigil yang versi 0. Ini saya yang pakai ini kok. Oh, kok dadakan ya, padahal udah di biasa ada perubahan, ibaratnya orang biasa pakai motor lama dikasih motor baru malah bingung. Iya. Iya, ini ini apa yang terbaru, tapi saya ini sambil nunggu install. Oh, ini malah sudah sih. Iya, ini menunya yang itu. Jadi keder. Biasa nginjek, sekarang harus dari tangan. Ini yang versi berapa ini ya, yang tertanam itu? Jangan double. Oh, ini sama ya, sama kayak tadi ya. Coba ini saya buka, klik kanan. Open with. Pak Adi sudah hadir. Monggo Pak Adi. Monggo yang sudah hadir untuk mengisi link presensi terlebih dahulu. Pak Eko Adi nggih. Ini kawannya Ibu Ana. Itu master, Bu. Oh, alah. Itu sumpah saya. Master apa? Aneh-aneh. Peserta ini, Bu. Tadi masuk itu Pak, banyak yang kesulitan, nggak tahu. Oke, mohon maaf Bapak nggih, ini tadi ada beberapa kesulitan. Ketemu ternyata ini ngumpet menunya ada di sini. Biasanya di atas, sekarang di bawah, jadi saya bingung. Iya. Nah, ini kan covernya yang tadi besar. Nah, untuk mengecilkan itu di sini. Image. Nah, ini kita ganti 100%. Kenapa 100%? Supaya ketika dibuka di HP itu menyesuaikan dengan lebar HP seperti itu. Nah, ini covernya, kemudian apa namanya? Untuk prakarta, daftar isi dan lain sebagainya, ini saya mulai dari baru. Nah, jadi file tambah ini berkas covernya, kemudian open.
Nah, sisipkan berkas, klik oke. Nah, yang besar ini kita kecilkan. Caranya di sini. Width lebarnya sama dengan 100%. Nah, ini sudah mengecil. Karena lebarnya kita buat otomatis menyesuaikan dengan lebar HP, lebar tablet, dan lain sebagainya. Ini kemudian di sini kita akan membuat sebuah kata pengantar. Berarti file tambah add blank. Ini blank. Nah, ini kosong. Nah, kosong kita tinggal sisipkan file berkas. Dicari tadi adalah kita sudah membuat identitas ya. Kemudian yang dimasukkan adalah yang simbolnya browser. Kemudian ini sisipkan berkas browser. Loh, gambar window tidak dapat dipakai. Kenapa ini? Berkas yang ada, ambil. Nah, tampilannya seperti ini ketika di sigil. Nah, untuk ini sudah ada sekarang jadi kata pengantarnya. Nah, ini cover, ini yang kosong. Ini diberi nama supaya tidak bingung. Tinggal ubah nama cover. Nah, kemudian yang ini, setelah ini diisi dengan pendahuluan apa ya? Pendahuluan dan lain sebagainya. Kata pengantar kegiatan pembelajaran 1. Ini nanti jika saya lupa tidak urut bisa dilihat di tutorialnya. Nah, ini pendahuluan. Sudah, kemudian masukkan setelah pendahuluan berkas yang ada, itu kegiatan pembelajaran 1. Open. Nah, ini fungsi kemasan dan lain sebagainya. Nah, ini jika sudah selesai tinggal membuat daftar isi. Anggaplah ini sudah selesai karena lama kalau satu persatu. Daftar isi adalah TOC. Berarti tabel of content ini, aduh bahasa Indonesia saya mikir. Biasanya bukan bahasa Indonesia. Kira-kira bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya TOC apa ya? Bahasa Indonesianya ya. Daftar isi di mana ya? Ini daftar isi. Nah, tadi lihat daftar isi. Klik daftar isi. Nah, untuk membuat daftar isi, kita yang pertama, kita ini harus ada tulisan covernya dulu. Berikan tulisan cover. Kalau depan itu H1. Kemudian identitas H1. Kemudian pendahuluan H1, anaknya adalah H2. Ini H2, header kedua, C H2. Kayak gitu. Nah, yang ini sama H1, A adalah H2, ini H2, kemudian previewnya
Harusnya setelah itu muncul di sini. Ini baru muncul mulai saja. Nah, antara lain seperti ini Bapak Ibu. Kalau mau lihat hasilnya ada di ini apa? Di HP saya. Bu Tika bagaimana kalau share ke HP? Bu Tika? Nggih. Gimana supaya saya bisa buka yang di HP? Karena hasilnya ada di HP. Hasil yang saya kerjakan ini ada di HP. Bergabung ke meetingnya pakai HP juga kali ya? Kalau untuk langsung nge-share ke HP dari sini kok saya kurang tahu ya. Kalau saya biasanya itu jadi Ini, dua. Tampilannya only meeting organizer gitu. Mungkin Bu Tika memanggil saya atau bagaimana kayak tadi itu? Iya. Iya. Padahal tadi itu sudah diaktifasi mengenai. Nah ini padahal di outside your organization juga. Namanya siapa Ibu? Namanya Titi. Iya. Titi Endri. Ini Iya. Bisa apa enggak? Sudah bergabung di sini jadinya. Oh susah. Gini aja. Paling kalau seperti itu lebih mudahnya hasilnya. Nah ini kelihatan ya share screen-nya ya. Iya, kelihatan Ibu. Nah, ini lengkapnya ada di sini Bapak Ibu, sekiranya ya sudah langkah-langkah lengkapnya ada di sini karena ini menyingkat waktu juga. Pas bagian HP dipercepat itu coba kan sekarang Bu. Pas bagian lagi HP-nya itu. Ada nggak Bu? Yang membaca di HP harus di HP Bu. Oh, enggak bisa di YouTube. Ya, ini langkah-langkah di dalam membuat. Langkah-langkah membuat yang saya jelaskan tadi itu sudah ada di sini lengkap. Iya, cuman yang di HP kan memang saya harus di-share HP karena ini dibacanya di HP sih, nanti ceritanya akan dibaca oleh HP. Nah, ini udah apa? Oh, ini udah. Iya, sudah bisa itu. Oh, ini cara-cara melihat yang di HP itu. Sudah. Iya. Sudah lengkap ada di YouTube saya. Oh, enggak. Jenis. Oh iya, sudah terlihat Ibu. Iya. Yang baru bergabung itu siapa lagi Ibu? Selamat datang Ibu Menik Mustikat. Ibu Menik Mugi. Ibu Menik Mugiwati. Ibu Menik Mustikatun ya. Iya. Ya begitu saja Bu Tika, gantian dengan yang lain. Intinya kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut mengenai yang saya jelaskan ini, bisa mengunjungi YouTube saya, tinggal diketik saja Titi Endri Astuti. Nah, di sana sudah ada tutorial. Di kolom coba dikirimkan nama Ibu Titi untuk YouTube channelnya Bu. Iya, namanya Titi Endri Astuti. YouTube channelnya Titi. Saya itu membuat yang gampang, Facebook, YouTube, blog dan semuanya sama biar saya nggak aneh, nggak bingung lah. Jadi ini sudah ada Emba menggunakan Reasili, langkah-langkahnya lengkap sudah ada di sana. Jadi jika Bapak Ibu yang hari ini gabung, karena ini terbatas waktu masih ada satu lagi yang belum, jadi bisa selanjutnya di sini. Monggo Bu Tika, saya serahkan waktunya. Bu Titi ini bisa ya, yang saya Bu Titi YouTube-nya Bu Titi di kolom chatnya mungkin bisa dituliskan nih ada. Oh iya ya boleh. Ya. Ini banyak nama. Menarik. Suaranya saya kurang jelas.
Oh gitu ya. Oh Saya terlalu sendiri lembut kah? Ibu. Ya nih, ya YouTube-nya. Ini saya nggak aneh-aneh namanya, sesuai dengan nama saya saja. Iya, tinggal tulis saja. Nah ini Pak, nama YouTube-nya. Jadi Titi Enti Astuti. tinggal klik saja nanti apa namanya. Nah pilihan kayak gini. Tutorial Langsung, menggunakan Paste.ly. Nah ini nanti tinggal ini. Ini yang saya maksud yang hari ini sedang dijelaskan. Oh, enggak. Ya sudah ada. Terima Termasuk, kasih. Mungkin karena ini untuk narasumber yang selanjutnya Ibu Sri itu belum bisa berhasil bergabung, jadi mungkin untuk hari ini narasumber cukupkan untuk Bu Ana dan Bu Titi. Kita langsung ke pertanyaan saja, nggih Ibu? Tanya jawab saja. Jadi monggo dari pemaparannya Ibu Ana yaitu mengenai Lab Maya dan Ibu Titi mengenai apa Ibu tadi tuh? Membuat buku digital, ya. Membuat buku digital. Buku digital dengan menggunakan sigil. Sigil. Ya. Nggih, sigil. Bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, apabila ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan. Nanti ada door prize-nya katanya ya. Bu Tika. Monggo, Bu Menik, ini kebetulan juga guru IPA. Dan ini ada Ibu Kumasiah juga. Ibu Kumasiah, selamat datang. Oke, itu Pak Eko Adi Saputra sudah mengangkat tangan. Monggo, silakan saya persilahkan. Ya, mau tanya itu Bu, itu tadi untuk mau tanya. Tadi yang Lab Maya kan belum tadi gabungnya telat ternyata sudah. Itu Lab Maya untuk apa ya Bu ya? Tadi kok disinggung, saya dengar sedikit tentang Lab Maya, kegunaannya. Terus berikutnya yang untuk sigil itu kira-kira bisa dimasukkan juga untuk animasi nggak di dalam buku digitalnya? Terima kasih Bu. Ya, ini Bu Ana monggo mau menjawab dulu, nanti baru saya. Ya, Ibu Ana. Sedikit ya, mungkin Pak Adi ya. Saya share screen lagi ya Bu. Ya, betul apa Bu, monggo. Tadi sudah nggih, Pak Adi, mungkin Bapak Ibu semua, di sini di rumah belajar salah satu fitur utamanya yaitu laboratorium maya. Nah, ini dapat digunakan terutama pada saat seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak bisa bertemu dengan anak-anak, bisa kita gunakan biar IPA itu lebih asik ya. IPA tanpa percobaan, tanpa praktek itu hampa. Nah, ini bisa dilihat seperti ini ya. Jadi tidak asik Bapak Ibu. Kebetulan di sini Lab Maya ini yaitu mata pelajaran IPA dan matematika. Misal saya modelkan fotosintesis Bapak tadi. Ya, saya ketikkan fotosintesis. Kita cari. Ini saya ambil SMP. Lab komputer tidak ada Ibu ya? Oh, lab komputer. Mungkin nanti Pak Adi bisa membuat, kita kan disarankan tidak hanya pengguna Pak Adi ya. Pak Adi nanti bisa salah satu ya mungkin yang sebagai bisa membuat ya Pak untuk TIK. Lab komputer. Ya. Jadi dimasukkan saja kontennya ya Pak. Misalnya seperti ini sudah lengkap, ada teorinya, LKS ya. Misalnya kita lakukan, anak diminta untuk melakukan, kita jelaskan,
bahwa fotosintesis itu bahan utamanya ada air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Di sini ada materinya juga Bapak Ibu. Nah, apa itu fotosintesis, reaksinya, kemudian bagian-bagian yang digunakan untuk fotosintesis, kemudian bahan-bahannya, ini lengkap. Nah, nanti minta saja anak ini, bagaimanakah kalau fotosintesis itu tidak ada airnya? Apakah terjadi akan menghasilkan glukosa? Nah, fotosintesis kan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada sinar matahari, karbon dioksida, kemudian air akan membentuk reaksi akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa. Misalnya satu bahan tidak ada, misal air. Nah, ini dapat dilihat ternyata tidak menghasilkan glukosa. Kemudian juga bisa lagi, misal karbon dioksida tidak ada. Ini juga sama. Ternyata fotosintesis ini tidak akan menghasilkan glukosa juga, atau artinya tidak terjadi proses fotosintesis. Di sini ada penjelasannya juga Bapak Ibu. Glukosa itu apa? Kemudian oksigen yang dihasilkan itu apa? Semuanya lengkap. Nah, ini juga karena yang melakukan fotosintesis kan daun. Kita bisa mengamati bagian-bagiannya. Kita klik saja, tentu ada penjelasannya di sebelah kanannya itu. Kloroplas itu apa? Kemudian ini floem itu apa? Ini juga bisa kita bagikan langsung ke grup anak-anak atau kita menggunakan classroom atau yang lain, misalnya di blog Bapak Ibu sebagai sarana pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu sekilas Pak Adi atau Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada pertanyaan lagi. Pripun Pak Adi? Pak Adi mungkin masih mau praktek, nanti dipraktekkan Pak Adi. Untuk berarti kesimpulannya untuk Maya ini konten-kontennya baru di fisika, kimia, dan matematika biologi nggih Bu? Untuk konten komputer, lalu tadi ada di chat minta seni budaya, Ibu ada nggak deh di situ ya? Seni budaya belum ada Bu. Iya, berarti intinya di sini seperti halnya yang Ibu Ana sampaikan, Bapak Ibu di sini juga bisa menjadi kontributor dalam pengisian konten di portal Rumah Belajar nggih Ibu ya? Bisa Bu. Iya, jadi silahkan Bapak Ibu bukan hanya sekedar untuk bisa memanfaatkan secara langsung, tapi juga bisa mengisi dengan cara mendaftar melalui akun Gmail ataupun Facebook-nya. Monggo di explore, nanti banyak sekali fitur-fitur yang menarik ya Ibu ya. Mungkin seni budaya bisa cari fitur yang lain Ibu, pendukung ada kelihatannya, audio di situ juga ada. Nggih. Jadi selain fitur utama di portal Rumah Belajar ini memiliki fitur pendukung nggih Ibu ya. Ya. Mungkin sambil diperlihatkan Ibu yang bagian fitur pendukungnya apa saja supaya yang ada di sini bisa melihat secara langsung Ibu. Oke. Coba Ibu buka tab baru atau gimana itu untuk masuk di portal Rumah Belajar terus ke bawah. Siap. Nanti kan ada ya. Sambil sekalian diperlihatkan. Sudah kelihatan Ibu? Belum Ibu. Oh, belum. Sampun? Belum, Ibu. Oh, belum. Tadi di show desktopnya semuanya apa? Oh, ini. Ya. Screen layarnya di nah, iya sudah sekarang. Sudah, Ibu. Ya. Monggo Bapak Ibu, saya ingatkan di kolom chat ada link presensi. Ini sudah banyak yang bergabung, alhamdulillah sudah berhasil bergabung. Meskipun di awal kita mengalami beberapa permasalahan yang tidak bisa bergabung ya, tapi ini saya lihat dari beberapa domainnya ada yang tidak berdomain, artinya tidak memiliki
akun Office dan juga ada domain sekolahnya juga bisa. SCH.id juga bisa masuk ini. Berarti memang sedang trouble mungkin Ibu ya. Yang tidak masuk sedang trouble. Oke, nah ini Bapak Ibu. Bu Ana sedang memperlihatkan fitur pendukung yang bisa dimanfaatkan apabila Bapak Ibu bisa ingin mencari fitur lainnya sesuai dengan mata pelajarannya ya. Ini fitur utamanya ya Bapak Ibu, ada sumber belajar, kelas maya dan laboratorium maya dan bank soal. Di sini fitur pendukungnya. Nah, mungkin untuk seni budaya bisa ini, ya. Ada banyak, ada peta budaya, kemudian BSE, Wahana Jelajah Angkasa, EduGame, ini yang punya putra putri PAUD, kemudian TK, SD, ini sangat cocok sekali. Kemudian PKB, ini berhubungan dengan simpatik seperti kita, salah satunya yaitu untuk pengembangan kompetensi kita di bidang TIK. Kemudian ada karya sastra dan karya bahasa dan sastra. Ini silahkan nanti Bapak Ibu HP-nya langsung saja diinstal di Play Store untuk rumah belajar. Silahkan nanti di sini di dalamnya ada apa saja, mungkin bisa untuk referensi ke belajar dari rumah kita agar lebih menarik, anak-anak tidak bosen. Tentunya anak-anak bosen kalau hanya kita beri materi yang tidak menarik. Mungkin dari rumah belajar ini adalah salah satu solusinya. Begitu penjelasan dari Ibu Ana. Apabila ada pertanyaan lagi dari Pak Eko atau Pak Adi tadi atau dari Bapak Ibu lainnya, monggo sudah saya share kembali di kolom chat untuk presensi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi kolom chat karena ada beberapa Bapak Ibu yang baru saja masuk ini ya. Sudah mulai bermunculan Bapak Ibu Mas. Tadi yang mungkin tidak bisa masuk trouble, padahal tadi juga saya sebagai host atau sebagai organizer. Makasih Bu, makasih penjelasannya Bu Ana. Terima kasih Pak Bapak Eko. Untuk Bapak Ibu yang lainnya monggo dipersilakan, masih ada waktu sekitar berapa menit ya? 5 menit ya. Karena ini ada beberapa narasumber yang juga nanti akan webinar kembali tepat kalau di kita itu waktunya maghrib karena ini berkolaborasi dengan beberapa SRB dari luar Jawa sehingga ini waktunya kita tinggal sebentar lagi nggih. Monggo apabila ada pertanyaan mengenai pembahasan dari Ibu Titi juga yang mengenai pembuatan modul menggunakan handphone atau bisa diaplikasikan di handphone dengan menggunakan Sigi. Nah, mungkin untuk saya sendiri yang ingin bertanya kepada Ibu Titi utamanya, karena saya juga baru melihat itu dan baru sekali mendapatkan apa ya istilahnya tuh ilmu mengenai bagaimana cara membuat modul seperti itu. Nah, untuk yang Sigi-nya itu aplikasinya itu bisa di-download secara bebas, secara gratis atau bagaimana nggih Ibu? Bisa Bu Tika. Oh ya, sebelumnya saya menjawab pertanyaan yang dari Pak siapa tadi yang bertanya kelas maya. Oh iya, kelas maya monggo. Iya, tadi kan yang bertanya ada dua, yang satu itu di samping kelas maya dan juga tentang ini apakah animasi bisa dimasukkan ke dalamnya. Otomatis bisa. Nah, di sini kan seperti ini nanti di-insert video. Kalau yang sudah di HP itu yang sudah jadi ini secara teori. Nah, di bawahnya ini adalah secara video. Nanti videonya jalan. Nah, otomatis jika misalnya videonya sudah di-upload, nah linknya tinggal diberikan. Jadi memang tujuannya adalah supaya siswa namanya digital ya. Kalau misalnya diam saja kurang menarik. Seperti ini secara teori. Kemudian selengkapnya perhatikan video berikut. Nah, selengkapnya perhatikan video berikut kayak gitu, Bapak. Nggih. Berarti bisa nggih, Ibu? Nggih, bisa. Nanti monggo dilihat channel saya, Pak.
sekiranya ingin belajar. Di subscribe juga ya. Itu yang sedekah ya, sedekah subscribe. Gimana Bu Tika tadi pertanyaannya? Mengenai Sigi itu bisa download gratis di mana Ibu? Nah, kalau mau download, Ibu ke web resminya saja, Sigil. Nah, ini Sigil ebook. Nah, Sigil. iya, Sigil ebook, sigilebook.com. Kemudian untuk yang terbaru, yang tadi saya bingung karena terbiasa pakai 0,9, sekarang sudah terbaru ternyata. Nah, ini yang terbarunya tinggal diarahkan ke sini, Bu. Nah, ini The Sigil Kecap. Klik. Mbak, ini share screen-nya belum? Oh, belum. Belum. Aduh. Tadi kan masih Ibu Ana kayaknya ya. Oh iya, sebentar. Iya. Ya, Coba. biasa nggak sadar. Iya. Saya pilih yang ini ya? Iya. Kayak ini. Tadi Ibu. Nah, saya ulang lagi. Kalau mau yang ini ya, tulis saja Sigil ebook ya. Nah, kayak gini, enter. Langsung ke web resminya, ini klik. Nah, ini rilis yang terbaru 1.3.0. Kita mengambilnya ada di sini. Klik di sini. Nah, ketika mengambil, di sini ada beberapa pilihan. Disesuaikan Bapak Ibu. Jika laptopnya 32 bit, downloadlah ini. Ketika sudah 64, downloadlah yang ini. Kayak gitu. Jadi diperhatikan berapa bit laptopnya. Seperti itu Bu Tika, tinggal download saja. Ini resmi dari sana, berarti bukan bajakan. Terima kasih Ibu. Berarti ini aman Bu ketika kita download secara gratis di alamat resminya ya. Iya. Alamat resmi Bapak Ibu. Apabila ingin mencoba membuat seperti halnya tadi Ibu Titi, silahkan bisa akses di sana ya Ibu, gratis dan disesuaikan dengan spesifikasi laptopnya atau komputernya. Iya, kalau yang belum kuat ini versi tinggi, mungkin versi yang lebih rendah lagi, yang 0,8, 0,9 atau berapa seperti itu. Tapi isinya masih sama ya Bu ya? Isinya ya, sama. Ya sama, isinya sama, cuman otomatis ada beda menu tadi. Saya mikir ini di mana gitu aja Bu. Ya ibaratnya motor lah, makin baru makin banyak modifnya seperti itu. Inti pada dasarnya ya sama kayak gitu. Terima kasih Ibu Titi penjelasannya tadi mengenai kelas Maya dan juga tentang Sigil dan juga Bu Ana tadi tentang Lab Maya. Monggo apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terakhir kalinya karena ini sudah menjelang maghrib, artinya Bapak Ibu juga ada yang ingin istirahat dan lain sebagainya, melanjutkan aktivitas dan juga ibadah. Monggo Bapak Ibu kami berikan kesempatan dan saya ingatkan kembali link presensi saya share di kolom chat dan apabila ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tadi mungkin ada beberapa yang ketinggalan ya Ibu ya karena memang banyak sekali peserta yang masuknya di akhir-akhir sehingga ketinggalan penjelasan. Nanti hasil rekamannya akan dikirim melalui upload YouTube-nya masing-masing YouTube channel gitu Ibu ya. Jadi nanti hasil recordnya bisa dicek di YouTube channelnya Ibu Titi dan Ibu Ana. Kalau YouTube channelnya apa Ibu? Sama Bu. Oh sama. Ya. Ana Supriyati ya. Nanti kami upload di sana. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut hasil rekamannya bisa dilihat di sana nantinya. Kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin ada pemaparan lagi atau mungkin ada tambahan dari Ibu Ana dan Ibu Titi, monggo. Ada tambahan? Ya. Kalau saya cukup, terima kasih ini sudah yang berkenan bergabung. Minta maaf ya jika
terdapat banyak kekurangannya. Mungkin itu Bu untuk dokumentasi videonya dibuka Oh kita. iya. Foto cekrek. Open kamera. Iya. Iya, Monggo, betul. Oh iya, Bapak-Ibu untuk yang bergabung berkenan betul. open Bapak kamera. di sini silahkan untuk terakhir ini sebelum menutup, silahkan diaktifkan mode kameranya. atau kameranya. Akan kami dokumentasikan untuk kenang-kenangan. Kenang-kenangan mengikuti ngobrol santai ya. Ngobrol santai ini bersama SRB Jateng, Ibu Ana dan Ibu Titi. Monggo Bapak Ibu, apabila berkenan. Share kontennya Bu Titi masih kelihatan. Oh iya. Iya. Wah, tutup. Stop. Sudah mati, Bu. Sudah. Oh, kalau saya nggak lihat apa-apa malah. Ya. Sudah. Untung bukan rahasia ya, Bu Ana. Bu Diana, Pak Eko Adi, Ibu Kumasiah, Ibu Dali Triwahyuni. Tadi malah ada yang live ini ya, Ibu siapa mungkin kepencet atau gimana? Ibu Dali Triwahyuningsih, monggo Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Sepertinya mungkin sambil nyambi-nyambi apa mungkin nggih, Bu? Iya, ini Bu Menik malah tadi live ini. Nggih, kepencet mungkin. Pak Adi mungkin belum mandi ya, Pak Adi. Atau ini saya screenshot aja ya, nggih, saya screenshot ya. Nggih. Sudah ada azan nggih Ibu ya? Iya, Bu. Oke. Karena memang ini waktunya sudah menjelang maghrib dan sudah ada beberapa daerah yang ada suara azan. Nah itu Ibu Dali, monggo Ibu Dali apa Ibu kok mengangkat? Ibu tangan. Dali monggo. Iya, mengangkat tangan. Ini mungkin speakernya diaktifkan nggih? Suaranya diaktifkan suaranya sehingga bisa terdengar. Wah, Ibu Dali mungkin nggak sengaja jadi mencet itu simbol tangan biasanya. Ya. Saya tutup saja nggih karena memang ini sudah waktunya menjelang maghrib. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini dan juga terima kasih kepada narasumber Ibu Ana dan Ibu Titi yang sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita bagaimana nantinya kita akan membuat media pembelajaran ya, memanfaatkan portal rumah belajar dan juga kita juga bisa berinovasi membuat modul secara digital yang tentunya bisa diakses atau dibuka melalui handphone yang tentunya sekarang itu handphone sudah menjadi kebutuhan primer dan semua pasti memiliki dan bahkan harus memiliki untuk bisa mempermudah kita melaksanakan pembelajaran khususnya. Terima kasih sudah hadir juga berkenan semua Bapak Ibu di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang tentunya kesempurnaan itu kan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini juga pun belajar, masih dalam tahap belajar. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Monggo Bapak Ibu apabila ada yang ingin meninggalkan room silahkan melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live nggih. Nggih, monggo terima kasih Bu Ana dan sehari all ini. Ya nih habis ini nggih. Nggih.